Assalamualaikum. Gimana Ustaz? Sehat? Ustaz Ahmad sehat? Enggak kena corona? Enggak kena. Ada ini, Pak. Social distancing. Selalu pakai ini, pakai masker, jangan lupa. Kemudian pola hidup sehat, cuci tangan. Nuno, Salim. Nuno, Salim. Sehat gak Nuno? Sehat. Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanil Lutfi, SAG MPD, pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Mubtadiin Al-Islami, Desa Pekandangan Jaya, Blok Pegaden, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Pondok Pesantren kami di bawah naungan Yayasan Kebangkitan Pelajar Islam adalah menyelenggarakan salah satu di antaranya Pondok Pesantren Litakhusus yang menggarap pada 3 aspek, yakni yang pertama adalah untuk percepatan baca kitab kuning menggunakan metode amthilati, yang kedua adalah pendalaman bahasa Arab dan Inggris, kemudian yang ketiga adalah tahfidzul Quran. Kenapa kami menggarap pada 3 aspek ini? Ada alasan prinsip di mana kami membuka kembali lembaga baru yang bercirikan litakhusus, karena sebagian pesantren lebih ansih menggarap pada pendalaman kitab kuning, sehingga pada saat tertentu di mana diharuskan ikut terlibat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan keumatan dan disonding dengan orang-orang ahli bahasa, orang-orang pesantren mengalami keterbatasan. Sisi yang kedua, ada persoalan prinsip yang kami anggap penting juga kami membuka lembaga ini adalah di mana pesantren lebih ansih memperdalam bahasa. Tetapi ketika disonding dengan pemecahan persoalan pada sesuatu yang mendasarkan kepada kitab sebagai referensinya, maka adalah kemudian pesantren itu juga mengalami kendala. Maka 2 alasan ini kami coba untuk melalui Yayasan Kebangkitan Pelajar Islam membuka pondok pesantren Nahdlatul Mubtadiin Al-Islam Litakhusus, menggabungkan 2 aspek ini dengan satu harapan, mudah-mudahan generasi yang tergabung melalui lembaga kami menjadi generasi yang siap tandang menyelesaikan persoalan ketika mengharuskan menggunakan referensi atau makhad, menggunakan pendekatan kitab, atau ketika persoalan-persoalan yang menuntut penyelesaian dengan bahasa adalah generasi-generasi dari pesantren kami tidak mengalami kendala. Maka dari itu kami menyelenggarakan pondok pesantren Nahdlatul Mubtadiin Al-Islami. Pembelajarannya dimulai dari sejak salat tahajud, kemudian sampai pagi, kemudian persiapan sekolah pagi dan seterusnya sampai kemudian jam 9 malam. Kegiatan lain ekstra kurikuler pendalaman bahasa dan Al-Quran, ekstra Big Bar kami laksanakan. Di sisi lain adalah anak-anak kami terbiasa untuk kami latih belajar mandiri, termasuk ketika sekarang dalam kondisi COVID-19, di mana pemerintah menganjurkan kita untuk tidak belajar dengan tawajuh tatap muka, tetapi anak-anak kami alhamdulillah meskipun belajar dari rumah kita bisa lakukan secara langsung melalui YouTube yang kami bikin, atau pembelajaran yang diselenggarakan oleh Ustadz langsung melalui alat-alat media kepada santri di rumah. Kemudian di sisi lain pesantren kami juga untuk tidak selalu ketergantungan terhadap negeri ini, tidak tergantung kepada makhluk, karena separah-parah kita hidup adalah ketika kita tergantung sudah terhadap makhluk, maka itu harus siap-siap kecewa. Maka satu konsep yang ada di pesantren kami adalah jangan tanyakan apa yang negara berikan kepada kita, tapi kita tanyakan apa yang kita berikan terhadap negara. Meminjam satu istilah Syekh Athaillah, la tutalib, ya, la tutalib rabbaka bi ta'khuri matlabak walakin talib nafsaka bi ta'khuri adabak. Fakis alai, maka kami kembangkan, jangan kau tanyakan apa yang negara berikan kepada kita, tetapi tanyakan apa yang bisa kita berikan, kontribusi kita untuk negara. Maka kemudian alhamdulillah pesantren kami meskipun dilanda situasi yang tidak menguntungkan dengan turunnya tentara-tentara Allah berupa virus corona, maka tidak terlalu berefek banget terhadap pesantren kami. Maka
kami meneruskan pesan-pesan ulama terdahulu adalah kreativitas menjadi salah satu di antara solusi. Maka nanti Bapak Ibu bisa melihat di sana ada tanaman yang ditanam oleh para ustadz, para santri untuk mengantisipasi situasi yang tidak kita inginkan. Juga kita buka beberapa usaha seperti usaha budidaya ikan lele yang sedang kami garap, mengingat para ustadz mengalami kesulitan saat santri diliburkan, sementara mereka harus tetap hidup. Maka beberapa upaya kreatif kami tempuh, sehingga mudah-mudahan ini bisa menjadi satu inspirasi buat kita semua. Paling tidak bagi Bapak Ibu sekalian yang berharap putra-putrinya ya ke depan nanti siap menghadapi tantangan zaman, tetapi berdiri di atas kaki sendiri dalam kemandiriannya, silakan bergabung dengan pondok pesantren kami, Pondok Pesantren Nahdlatul Mubtadi'in Al-Islami Litakhasus yang berlokasikan di Desa Pakandangan Jaya. Sekali lagi dengan 3 disiplin ilmu: 1. Percepatan baca kitab kuning, yang kedua penguasaan 2 bahasa, yang ketiga tahfidzul Quran. Ingin punya anak hafal Al-Quran, ingin punya anak menguasai 2 bahasa, ingin punya anak lancar baca kitab kuning, tetap dalam kemandirian dengan tidak menggantungkan kepada orang lain, maka bergabung dengan kami di Pondok Pesantren Nahdlatul Mubtadi'in Al-Islami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita produksi sendiri jenis pakannya dengan satu harapan nanti barangkali nanti pakannya akan kita buat bisa kita jual menjadi nilai tambah yang lain ya. Jadi bukan hanya pada ikan yang jadi kita jadikan target untuk tambahan penghasilan untuk menghidupi pesantren, tetapi juga nanti dari ikan. Maka tolong masing-masing tanggung jawab ini sesuai dengan bak masing-masing yang menjadi tanggung jawabnya. Yang nomor 1 Sadalia, yang nomor 2 Sadalia, dan seterusnya ya. Jadi paling tidak sesuai dengan porsi dan tanggung jawabnya. Sejauh kita melakukan sesuatu, sebesar itu pula penghasilan yang akan kita dapatkan. Siapa yang bersungguh-sungguh nanti akan kelihatan dari penghasilan pada baknya masing-masing ya. Jadi seperti itu. Gimana, ada pertanyaan? Cukup jelas? Iya. Ya, itu orang. Nah ini pakannya hanya berlaku untuk usia ikan seperti sekarang, 1 minggu ke depan masih menggunakan ini ya. Nanti setelah seminggu ke depan pakannya yang kita produksi sendiri nanti. Baik, sekarang kita lihat ini. Kemudian memberikan makanannya ya, ini tidak bisa kapan kita mau ngasih makan lalu ikan harus makan, nggak bisa. Ini harus ada waktu-waktu tertentu ya, ada waktu-waktu tertentu. Jamnya seperti yang kemarin sudah kita jelaskan pada jam untuk pagi di jam berapa Ustaz? Jam 8, kemudian makan malamnya kemarin jam 7 malam ya. Maka nanti ngasih makannya sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan. Jangan pada saat kita ingin harus kasih makan, karena khususnya ikan ini terbatas ya, pada usia tertentu dia terbatas, lagian tidak menghasilkan sesuatu yang baik kalau itu tidak disiplin. Pada ikan juga sama ya, harus disiplin. Nah ini sekali lagi bahwa pakan ini hanya berlaku untuk usia ikan pada usia tertentu. Nanti sesuai dengan schedule yang sudah kita buat, nanti ini akan berganti sesuai dengan usia ikan. Jenis pakannya juga berganti. Jelas sesuai ya? Nah itu ya. Nanti masing-masing baknya tanggung jawab sendiri-sendiri ya. Yang sungguh-sungguh biar nanti dari sana sini ada ikhtiar untuk bagaimana usaha produktif ekonomi pesantren ini bisa
kita gagas bersama menjadi solusi alternatif, lebih-lebih seperti kondisi kita sekarang di mana sedang ada wabah yang kita kenal dengan COVID-19 atau virus corona, ya, seperti itu. Baik. Nah ini nanti untuk sirkulasi pergantian airnya, ya, kita endapkan dulu di sini, ya, endapkan dulu di sini. Nanti setelah diendapkan sekian hari, ya, kita kasih obat, ya, lalu kemudian kita distribusikan ke yang mau dipakainya, ya, pulang-pulang. Apa ini? Yang ini khusus untuk ini, untuk mengendapkan airnya, ya, mengendapkan airnya. Nanti kita ambil, setelah kita endapkan, kita ambil yang bagusnya, kemudian kita distribusi ke balong-balong yang lain. Setelah salah satu di antara yang kita konsumsi untuk adik-adik pondok pesantren kita, ya, untuk memadukan pola makan adalah dari hasil tanam yang kita tanam ini, ya. Ini jangan dikira tidak baik untuk dikonsumsi adik-adik santri kita, ya. Dan ini harus rutin, ya, harus rutin. Nanti untuk agar adik-adik kita ini pola makannya juga bisa terpantau, ya. Nah, ini yang diambil ujungnya, ya, ini kita tidak usah beli, jadi nggak usah beli karena kita punya kebun sendiri, maka nggak usah beli, ya, sehingga lumayan bisa ngirit pada 1-2 sisi anggaran, ya. Nah, jadi caranya ini salah satu mesti ada yang disisakan, ya. Nah, ini dirutinkan untuk anak-anak, jadi harus ada dalam seminggu sekalinya pola makan ini. Nah, selain ini daunnya yang kita petik, ya, ini buahnya seperti yang suka kita makankan untuk adik-adik kita, ya, itu namanya singkong, ya. Bolet bahasa kita bolet. Baik. Ini satu ini. Ustazah lumayan. Karena ini untuk makan kita dalam rangka pengiritan. John, ngambil hasil karya. Siap, Tad? Ya. Oke. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berbuah bisa buat makan nanti malam. Ya, Tad. Dikocak, Tad. Pak Ustad. Lumayan, Pak Ustad. Nah, ini hasil karya para ustadz dan santri, ya. Ini meskipun belum seberapa besarnya, tetapi sudah bisa untuk menyambung hidup dalam rangka mengantisipasi ketergantungan kepada orang lain di masa dampak COVID-19. Nah, lumayan bisa dimasak oleh para ustadz, ya, sehingga nanti bisa buat bikin apa, Tad? Kolak, mati goreng, ya, Ustaz Abror ini kesukaannya, ya. Jadi anak boleh libur tapi makan tidak boleh libur, maka harus kreatif, berprotein ini, karbohidratnya tinggi kita, Pak, kata Ustaz John ini. Nah, kata Ustaz John ini karbohidratnya lumayan tinggi. Nah, ini lumayan ini, ya, kalau satu pohon dapat segini, kemudian bisa kita untuk menopang beberapa hari ke depan, ya, paling tidak untuk selingan, setambah tidak usah beli, ya, dalam rangka pengiritan. Inilah hasil karya
pondok pesantren kami di usaha yang dilakukan oleh adik-adik santri dan para ustadz di pondok pesantren Nahdlatul Muhtadin Al-Islami At-Takhasus. Selain daunnya juga buahnya bisa kita nikmati ya. Hasil karya lumayan buat sambung-sambung hidup kita di masa corona. Corona boleh datang, tapi pusing harus hilang. Dengan kreativitas kita harus tetap punya efektivitas. Inilah hasil karya kulit tangan. يا بدرة يا بدرة من حز كل الكمال يا بدرة يا Lumayan goreng malam hari ini ya. Hasil budidaya ikan nila ya. Made in Pondok Pesantren Nahdlatul Muhtadin Al-Islami. Lumayan bisa buat makan, tidak harus beli ya, produksi sendiri, dimakan sendiri, makan sendiri, tanam sendiri ya. ماذا يرعى عن علا ماذا يعبر عن علا كمقالي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kuwu Desa Pekandangan Jaya sekarang sedang berada di lingkungan Pondok Pesantren Nahdlatul Muhtadin Al-Islami, asuhan dari Bapak Kiai Haji Amanuddin Lutfi. Selaku Kuwu Desa Pekandangan Jaya, saya merasa bangga bahwa di desa kami telah hadir pondok pesantren yang terdiri dari para pengajar-pengajar yang handal, rata-rata lulusan luar negeri, yang nantinya dapat diharapkan mampu menciptakan para santriwan santriwati manusia yang berkualitas baik di bidang teknologi ataupun di bidang keagamaan. Sekali lagi saya mendukung terus dan saya tetap berinteraksi dengan pihak pesantren, memacu supaya tetap berdiri tegak dan ke depan mudah-mudahan pesantren ini akan tambah maju sehingga kembali mampu menciptakan manusia-manusia yang berkualitas sehingga dapat memimpin negara kita ini, Indonesia yang kita cintai. Mungkin itu saja harapan kami selaku Kuwu Desa Pekandangan Jaya. Kami beserta masyarakat di lingkungan yang ada di lingkungan pondok pesantren mendukung sepenuhnya supaya pondok pesantren ini tambah maju ke depannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.